Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan serta menyebarluaskan mengenai penelitian yang kami temukan mengenai metode murojaah dalam menjaga hafalan Al-Quran yang kami ambil dari Jurnal Pendidikan Islam yang dibuat oleh M. Ilyas, seorang dosen tetap program studi pendidikan agama Islam di STAI Aulia Rasyidin, Tembilah, Kabupaten Indragiri Hilil, Provinsi Riau. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Logika dan Penalaran. Metode murojaah merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara mengulang kembali hafalan yang sudah pernah dihafalkan untuk menjaga diri dari lupa dan salah. Kegiatan mengulang hafalan sangat penting dalam menjaga hafalan agar tidak mudah hilang dan terlepas karena lupa. Sifat lupa adalah sesuatu yang wajar pada diri manusia. Maka disinilah perlunya murojaah dalam menghafal hafalan Al-Quran. Setiap orang yang menghafal Al-Quran sebenarnya tahu betul bahwa jika dia tidak memurojaah secara terus-menerus, maka hafalannya akan hilang. Perlu disadari bahwa dengan memurojaah Al-Quran adalah sebagai penjaga keamanan dalam perjalanan yang sangat menolong seseorang dalam melakukan murojaah secara efisien dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: apa kiat-kiat mudah menjaga hafalan Al-Quran, metode murojaah, macam-macam bermurojaah dalam hafalan Al-Quran, teknik bermurojaah Al-Quran, langkah-langkah murojaah hafalan Al-Quran, dan tips murojaah atau mengulang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang penulis gunakan adalah library research, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian atau penelitian yang bersifat kepustakaan. Yang pertama, sumber data kajian yang penulis gunakan adalah penelitian perpustakaan murni. Penulis akan menggunakan dua sumber, yaitu yang pertama, sumber primer. Sumber data yang bersifat primer adalah buku rujukan awal dan utama dalam penelitian. Sumber primer yang penulis gunakan adalah yang pertama itu ada Amjad Qasim, Sebulan Hafal Quran, Solo Zamzam tahun 2011. Hasad bin Ahmad bin Hasan Hamam, Menghafal Quran itu Mudah, Jakarta, Pustaka At-Tazkiyah tahun 2008. Majdi Ubaid, 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Quran, Solo, PT Aqwam, Media Profetika tahun 2014. Muhammad Habibillah Muhammad Asyishikiti, Kiat Mudah Menghafal Quran, Solo, Gaza Media tahun 2011. Nurul Komariah dan Muhammad Irsyad, Metode Cepat dan Mudah Agar Anak Hafal Quran, Yogyakarta Semesta Hikmah tahun 2016. Rofil Wahyudi dan Ridho Wahidi, Metode Cepat Hafal Quran Saat Sibuk Kuliah, Yogyakarta Semesta Hikmah tahun 2017. Umar Al-Faruq 10 Jurus Dahsyat Hafal Quran, Surakarta, Ziyad Books tahun 2014. Dan yang terakhir, Yahya bin Abu Razak Al-Ghausani, Terobosan Terbaru Cepat Hafal Quran, Yogyakarta Semesta Hikmah tahun 2017. B. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah hasil pengumpulan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud tertentu dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan masing-masing dan kegunaan bagi peneliti masing-masing. Dalam hal ini, sumber data yang bersifat sekunder adalah buku rujukan pendukung dalam penelitian. Nah, sumber sekunder yang penulis gunakan adalah yang pertama, buku berjudul Ulumul Quran yang ditulis oleh Acap Hermawan di Bandung dan diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarta tahun 2011. Kemudian buku kedua adalah buku berjudul Teknik Pembelajaran Quran Hadis yang ditulis oleh Armizi di Jambi dan diterbitkan oleh Salim Media Indonesia pada tahun 2015. Kemudian yang ketiga adalah buku berjudul Studi Ulumul Quran yang ditulis oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah di Bandung
dan diterbitkan oleh CV Pustaka Setia pada tahun 2003. Lalu yang keempat ada buku berjudul Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula yang ditulis oleh Ridwan di Bandung dan diterbitkan oleh Alfabeta tahun 2015. Kelima adalah buku berjudul Revolusi Menghafal Al-Quran, ditulis oleh Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi di Solo dan diterbitkan oleh Insan Kamil pada tahun 2010. Yang keenam, buku berjudul Berinteraksi dengan Al-Quran, ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi di Jakarta, kemudian diterbitkan oleh Gema Insani Press pada tahun 1999. Dan terakhir ialah buku berjudul Revolusi Menghafal Al-Quran, ditulis oleh Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi di Solo dan diterbitkan oleh Insan Kamil pada tahun 2010. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film, dokumenter, serta data yang relevan dengan penelitian. Lalu ada teknik analisa data. Teknik analisa data adalah cara penghitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Namun, penelitian yang penulis gunakan dengan kajian pustaka atau library research ini, maka penulis menggunakan teknik analisa data kajian isi atau content analysis. Kajian ini adalah kajian yang memanfaatkan buku atau dokumen untuk menarik kesimpulan, baik kajian isi yang bersifat deduktif maupun kajian isi yang bersifat induktif. Pada kajian ini, peneliti terlebih dahulu mengadakan survei data untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu terhadap pengerjaan tanpa memperdulikan apakah data itu primer atau sekunder di lapangan atau di laboratorium. Kemudian, menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun. Setelah itu, peneliti mengungkapkan buah pikiran secara kritis dan analisis. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan penelitian murojaah. Pembahasannya ialah murojaah hafalan sangatlah penting bagi seorang penghafal Al-Quran. Tanpa murojaah, ia akan mendapati dirinya kehilangan banyak hafalan. Sehingga waktu yang paling tepat untuk menghafal dan murojaah adalah pada waktu pagi setelah sholat subuh karena pikiran masih fresh setelah beristirahat semalaman. Seperti halnya orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk tidak tidur terlalu malam agar bisa bangun lebih cepat dan menghafal Al-Quran. Metode murojaah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sebaiknya mengajak teman untuk bergantian murojaah seperti menyimak atau disebut dengan tasmi. Sehingga menjaga hafalan dengan menggunakan metode murojaah ini sangatlah membantu. Karena metode murojaah ini menurut peneliti yang paling efektif dalam menjaga kelancaran hafalan Al-Quran. Karena metode ini adalah metode mengulang hafalan. Tanpa adanya murojaah, maka proses menghafal Al-Quran tidak akan berhasil dan merupakan kunci utama orang menghafal Al-Quran adalah murojaah. Sehingga semakin sering santri melakukan kegiatan murojaah, semakin tergajalah hafalan Al-Qurannya. Sekian pemaparan materi penelitian ilmiah dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.